Shalom, selamat pagi semuanya. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Sudah siap semuanya? Oke, yuk kita nyanyi lagu God is so good. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pagi ini. Saya mau beribadah. Tuhan memberkati dari awal sampai selesainya. Biarlah semuanya itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home. Kita terus memuji Tuhan ya. Senin, Selasa, Engkau tetap Raja. Rabu, Kamis, Engkau yang termanis. Jumat, Sabtu, ku tetap milik-Mu. Minggu, aku terus memuji-Mu. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Setiap nafasku, Engkaulah Yesusku. Setiap degup jantungku, Yesus segalanya. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ayo kita berdoa. Tuhan Yesus, saya sudah siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan berkati saya supaya saya bisa dengar cerita firman-Mu dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus saya berdoa. Amin. Wah, orang-orang di sana lagi ngapain? Kok semuanya pada baris sih? Oh, ternyata lagi pada membayar kepada pemungut cukai. Banyak sekali ya orang. Kepala pemungut cukai ini orang kaya. Dia punya banyak uang, dia punya banyak emas, dia punya banyak harta benda, dan rumahnya juga besar. Wah, harusnya banyak orang yang senang sama dia. Tapi orang-orang pada tidak suka dengan kepala pemungut cukai ini. Karena kepala pemungut cukai ini, dia suka memeras. Pemungut cukai ini namanya Zakeus. Suatu hari, Bapak Zakeus ini dengar kalau Yesus akan masuk ke kota Yeriko, di mana Bapak Zakeus ini tinggal. Dan semua orang banyak pergi lari-lari dan mereka mau pergi melihat Yesus. Dan Bapak Zakeus ini juga penasaran, siapa sih Yesus? Bagaimana sih bentuknya Yesus? Apa sih yang dibuat oleh Yesus? Akhirnya Bapak Zakeus ini dia juga pergi mau melihat Yesus. Ketika Bapak Zakeus melihat orang banyak sudah melihat Yesus, sudah banyak berkerumun mau mendengarkan tentang Yesus, apa yang dikatakan oleh Yesus, Bapak Zakeus juga berusaha mau pergi mendekat kepada Yesus. Tetapi Bapak Zakeus tidak bisa.
karena Bapak Sakeus punya badan pendek dan semua orang yang di sekitarnya semua punya badan tinggi-tinggi. Wah, Bapak Sakeus berusaha untuk melompat untuk melihat. Tetapi Bapak Sakeus tidak bisa melihat Yesus. Dia terus melompat, dia terus berusaha untuk maju ke depan. Tetapi Bapak Sakeus tidak bisa melakukannya karena Bapak Sakeus punya badan pendek. Bapak Sakeus berusaha untuk mencari cara supaya dia bisa melihat Yesus. Akhirnya Bapak Sakeus melihat ada pohon dan dia cepat berlari dan dia panjat pohon itu. Dia panjat. Akhirnya Bapak Sakeus sampai ke atas pohon dan dia bisa melihat Yesus. Wah, Bapak Sakeus ini senang sekali. Dia bisa melihat Yesus walaupun dia melihatnya dari atas pohon. Tapi tiba-tiba apa yang terjadi ketika Yesus berjalan dan mendekati ke pohon itu? Tiba-tiba Yesus mengangkat kepalanya dan melihat ke atas pohon. Siapa yang dilihat di atas pohon? Sakeus. Lalu Yesus berkata kepada Sakeus, "Hai Sakeus, turunlah. Aku mau makan di rumahmu." Wah, Yesus mau makan di rumah Bapak Sakeus. Semua orang yang ada di situ, orang banyak itu semuanya pada kaget. Hah? Apa yang dilakukan oleh Yesus ini? Kenapa Yesus mau pergi makan ke rumah Bapak Sakeus? Lalu Bapak Sakeus dengan cepat dia turun dari atas pohon lalu menghampiri Yesus. Bapak Sakeus senang sekali karena Yesus mau datang ke rumah Bapak Sakeus. Lalu Bapak Sakeus berjalan membawa Yesus pergi ke rumahnya. Dan semua orang juga yang mengikuti Yesus, mereka juga mengikuti Yesus pergi ke rumah Bapak Sakeus. Sampailah Yesus ke rumah Bapak Sakeus. Di rumah Bapak Sakeus, Yesus bersama dengan murid-muridnya, mereka makan segala macam makanan yang telah disediakan oleh orang-orang yang ada di rumah Bapak Sakeus. Pelayan-pelayan semua melayani murid-murid Yesus dan Yesus. Lalu Yesus berbicara kepada Bapak Sakeus. Setelah Yesus berbicara kepada Bapak Sakeus, akhirnya Bapak Sakeus sadar dan dia berubah. Kenapa Bapak Sakeus bisa berubah? Karena Bapak Sakeus sudah berjumpa dengan Yesus. Tuhan Yesus yang mengubahkan Bapak Sakeus. Lalu Bapak Sakeus berdiri dan dia keluar rumahnya. Dia melihat banyak sekali orang yang mengikuti Yesus. Lalu dia melihat orang-orang yang miskin, orang-orang yang punya baju sudah robek-robek, orang-orang yang lama tidak makan, orang-orang yang kelaparan. Lalu Bapak Sakeus tergerak oleh belas kasihannya. Akhirnya dia mengatakan kepada orang-orang banyak di situ bahwa dia akan membagi-bagikan hartanya, dia akan membagi-bagikan uangnya. Dia mau berubah, bahkan dia sudah berubah. Karena siapa yang mengubahkan Sakeus? Yaitu Yesus. Yesus yang mengubahkan Bapak Sakeus. Orang-orang yang banyak di situ yang melihat apa yang dilakukan Sakeus, apa yang dikatakan oleh Sakeus. Wah, orang-orang itu semuanya kaget, semuanya heran. Tidak menyangka bahwa Bapak Sakeus akan berubah. Wah, semuanya senang sekali melihat apa yang dilakukan oleh Sakeus. Kemudian Yesus datang kepada Sakeus, lalu berkata kepada Sakeus, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini."
Sakeus sangat senang sekali dan bersyukur bisa berjumpa dengan Yesus, karena Yesus sudah mengubahkan kehidupan Bapak Sakeus. Yang dulunya Bapak Sakeus tidak jujur, sekarang dia mau jujur. Yang dulunya Bapak Sakeus suka merampas apa yang dimiliki sesamanya, Bapak Sakeus mengembalikan semuanya. Sakeus berubah menjadi orang yang baik, dan banyak orang sekarang senang kepada Sakeus. Karena siapa? Tuhan Yesus yang mengubahkan Sakeus. Sakeus punya kelemahan. Sakeus hidup tidak jujur. Tetapi ketika berjumpa dengan Yesus, Tuhan mengubahkan Sakeus menjadi orang yang baik, orang yang hidup di dalam kebenaran. Nah, kita juga semua pasti kita semua tahu apa yang menjadi kelemahannya kita. Mungkin kita biasanya tidak dengar-dengaran sama mama papa. Mungkin kita tidak jujur, atau biasa kita marah-marah, atau biasa kita tidak taat. Ibu guru di sekolah tidak lihat, tetapi ada Tuhan yang melihat apa yang kita lakukan. Siapa yang bisa mengubahkan kita? Hanya siapa? Tuhan Yesus. Datang kepada Tuhan Yesus, berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pasti akan mendengar, dan Tuhan Yesus pasti akan mengubahkan setiap kita. Ayo kita baca sama-sama ayat firman Tuhannya. Roma pasal 8 ayat 26a. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Ayo sekali lagi. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang kami sudah dengar. Dan terima kasih Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal sampai selesainya. Kami percaya Tuhan Yesus selalu menjaga, melindungi, dan menyertai kami semua. Ini doa kami, ini syukur kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin.